Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Akar Korupsi di Provinsi NTT. Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata telah membicarakan secara khusus kasus korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. KPK akan menyupervisi dalam bentuk gelar perkara dengan penegak hukum daerah di NTT. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK M. Jasin yang diminta tanggapan atas kasus korupsi yang sudah kronis. Melalui pesan singkat di Jakarta, korupsi yang merebak di NTT itu menjadi laporan otonomi daerah lebih lanjut. Perkara korupsi di NTT menjadi pembicaraan internal di KPK dan mendapat perhatian khusus. Sejumlah kasus korupsi di NTT ditelaah KPK dan diteruskan kepada penegak hukum di sana. Sangat dimungkinkan KPK terjun langsung menindak pelaku kasus tindak pidana korupsi di NTT. Pengawasan atas pengelolaan anggaran pemerintah daerah di NTT juga sangat lemah. Malah, rakyat tidak dilibatkan untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Akibatnya, aparat pemerintahan di NTT leluasa melakukan penyimpangan anggaran daerah secara terpisah. Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Edi Jaweng mengungkapkan pemberantasan korupsi di NTT tidak cukup hanya dengan penindakan hukum, tetapi perlu dibarengi upaya peningkatan kapasitas birokrasi di sana dalam mengelola anggaran. Korupsi bisa dikatakan bagian dari pelanggaran HAM atau kejahatan kera putih. Akibat korupsi, rakyat dirugikan. Ada dua hal yang tampak jelas di NTT, yakni yang pertama miskin dan yang kedua adalah mismanagement. Kondisi itu terus terjadi karena korupsi yang terus terjadi tidak ditangani serius, baik pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, lemahnya kualitas SDM dan kemampuan manajerial pemerintah daerah menjadi faktor yang menghambat gerak roda pembangunan. Kasus-kasus tindak pidana korupsi atau TPK di Nusa Tenggara Timur NTT didominasi tindak penyalahgunaan kewenangan pegawai negeri sipil atau PNS. Karena itu, pasal yang digunakan jaksa adalah pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau PTPK dan pasal 55 KUHP. Sejumlah narapidana napi kasus korupsi di Lapas Kupang mengaku tidak
menikmati uang negara, tetapi dihukum karena kesalahan administrasi proyek. Kasus korupsi umumnya jaksa menggunakan pasal 1 sampai 12 Undang-Undang PTPK dan pasal 55 KUHP. Memang yang kerap digunakan pasal 2 dan 3 lantaran para pihak yang terlibat itu adalah PNS dan tindakannya adalah penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya. Kasus korupsi umumnya berjamaah. Karena itu, tidak mungkin satu orang saja yang melakukan korupsi, sehingga selain pasal dalam UU PTK, maka pasal yang lain yang digunakan jaksa adalah pasal 55 KUHP. Indikasi korupsi sudah jelas terjadi, maka meski proyek belum selesai dikerjakan, jaksa bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Baik, sekian hasil dari presentasi saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.